Jadi para influencer atau public figure kita minta untuk senantiasa mengecek informasi atau narasumber yang dilibatkan dalam penyampaian informasi kepada halayak luas. Dokter, ini kita akan membahas sesuatu hal yang makin banyak terjadi dan entah berlebihan atau tidak, mungkin bisa juga dikatakan ganas juga seperti virus corona. Yakni kita melihat adanya kesulitan yang dialami para tenaga kerja kesehatan kita dalam melakukan tugasnya karena banyaknya bertebaran hoax dan misinformasi terkait pandemi COVID-19 ini. Bagaimana respon Ikatan Dokter Indonesia? Ya, tentu informasi itu sebaiknya bisa disampaikan oleh para pihak yang memiliki otoritas atau kredibilitas untuk menyampaikannya. Misalnya pemerintah yang tentu memiliki kewenangan dan kompetensi untuk menyampaikan informasi yang sudah teruji, terbukti dan dipastikan validitasnya, atau bisa kita katakan informasi tersebut berasal dari sumber-sumber terpercaya, itu yang menjadi rujukan utama bagi semua pihak untuk memberikan informasi terkait penanganan COVID ini di masyarakat. Jadi dalam komunikasi publik kita sebaiknya merujuk pada otoritas kesehatan, apakah itu dari pemerintah atau dari para ahli, pakar yang memang memiliki kompetensi untuk memberikan penjelasan terkait informasi tersebut. Yang kedua, tentu masyarakat perlu tetap kritis untuk mencerna informasi yang ada atau yang berkembang di sekitar mereka. Dari kacamata dokter sendiri, seberapa besar sih bahaya ketika hoax atau disinformasi terkait kesehatan, khususnya pandemi saat ini menyebar luas di tengah masyarakat? Ya, tentu yang pertama bahwa informasi itu bisa berdampak terhadap strategi penanganan pandemi secara umum. Misalnya ada protokol kesehatan yang harus dipatuhi, harus diterapkan, itu kemudian diabaikan atau tidak diterapkan lagi karena ada informasi lainnya yang dianggap menggantikan atau lebih mematahkan protokol-protokol yang resmi yang sudah ada sebelumnya. Akhirnya upaya yang seharusnya bisa berhasil menekan laju penularan corona di masyarakat akhirnya gagal karena informasi-informasi yang tidak akurat yang mempengaruhi perilaku di masyarakat. Jadi tentunya tidak berlebihan bila dikatakan bahwa hoax dan misinformasi yang banyak berkembang terkait pandemi ini justru memperparah pandemi itu sendiri, dok? Ya, tentu itu bisa saja terjadi karena sesuatu yang seharusnya bisa diselesaikan dan sudah ada solusinya, akhirnya tertunda atau tidak bisa dilaksanakan karena pengaruh dari informasi-informasi yang tidak akurat tadi. Tentu saja ini bisa menjadi masalah yang lebih besar atau kita katakan memperparah situasi karena menyebabkan kekacauan dalam penanganan maupun dalam dalam upaya masyarakat itu sendiri untuk bisa terhindar dari penyakit menular seperti COVID-19 ini. Kemudian jika informasi-informasi tersebut tersebar luas, tentu menjadi beban tambahan kepada otoritas yang ada, baik pemerintah maupun petugas kesehatan. Dok, kita tahu banyak hoax dan misinformasi itu mayoritas berkembang dan tersebar di sosial media. Ada yang bersumber dari anonim, atau yang lebih parah sumbernya adalah dari orang-orang yang memiliki followers banyak dan platform begitu besar.
apa sih yang ingin disampaikan oleh Dr. Halik mewakili rekan-rekan dokter yang saat ini tengah berjuang untuk memberantas pandemi ini? Ya, tentu informasi itu akan lebih mudah untuk disebarluaskan ketika disampaikan oleh mereka yang memiliki pengaruh atau kuasa terhadap para audiens atau masyarakat luas. Misalnya di sosial media tentu tiap orang punya audiens tersendiri, terutama public figure. Oleh karena itu kami meminta kerjasama public figure untuk bisa melibatkan para pakar dan otoritas yang berwenang untuk menyampaikan komunikasi publik di tengah masyarakat, sehingga pengaruh yang dimiliki baik dari jumlah audiens dan dampak dari informasi yang disampaikan bisa sinergis dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan para ahli untuk bisa menyebarluaskan informasi yang akurat, dan itu tentu akan sangat bermanfaat bagi masyarakat sebagai penerima informasi. Jadi para influencer atau public figure kita minta untuk senantiasa mengecek informasi atau narasumber yang dilibatkan dalam penyampaian informasi kepada halayak luas. Jadi kami pun dari Ikatan Dokter Indonesia memfasilitasi teman-teman public figure dan influencer untuk bisa berdialog, berdiskusi bersama-sama dengan para ahli di bidangnya, dan tentu para ahli juga akan sangat senang untuk bisa berkolaborasi dengan mereka karena mereka sudah memiliki pengaruh yang luas dan condong untuk diikuti oleh audiensnya.